Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini kita mau membuat judul film yaitu langkah awal membongkar kipas angin arasi tiang ya. Dari awal kita bongkar nanti lalu kita pasang lagi. Karena ini mau ganti motornya ya, motor sepulnya rusak. Jadi kita mau ganti. Jadi di awal kita buka bagian depan keranjang ya. Setelah itu buka bagian drat kipas, pengunci kipas. Lalu tarik kipasnya keluar dan kita buka keranjang bagian belakang. Ada 4 baut ya. Jadi itu adik saya itu yang biasa main keyboard kalau ikut sound system ya. Ada yang biasa operator di meja apalah, meja operator lah untuk ngidupi laptop atau keyboard ya. Kalau saya di meja mixer. Kami kalau di lapangan sama berdua. Jadi langkah awalnya seperti itu ya. Kita buka bagian baut depan keranjang bagian belakang ya, ada 4 biji itu 4 lubang. Jadi setelah itu kita buka bagian plat depan. Plat depan itu ada 3 baut. 3 baut bagian depan platnya itu ada 3 lubang baut. Jadi setelah itu bagian atasnya swingnya itu juga kita buka dulu biar bisa gampang untuk mengeluarkan batok bagian belakang ya. Ini kita bakalan mau ganti motornya nih karena orangnya meminta cepat siap. Jadi ini model kipas anginnya juga yang model sepulannya itu yang lapisnya plastik itu ya, yang bisa meleleh dia. Yang model baru sekarang udah model seperti itu ya. Jadi ini bakalan saya ganti motor baru lah. Masih dalam keadaan sehat ya abang-abangku, saudara-saudaraku, teman-temanku yang ada di sosial media. Mudah-mudahan hari-hari kita selalu dalam keadaan sehat, baik, selalu bertambah kasih sayang bersama anak, istri, dan keluarga serta orang tua kita ya. Masih tetap diberi kesempatan kita untuk merawat kedua orang tua kita, juga masih diberinya kita umur yang berkah ya. Jangan lupa juga ibadah ya untuk teman-temanku, beribadah, selalu mengingat yang maha kuasa ya, untuk kita selalu menjalani hidup ini dalam keadaan ridhonya ya. Mudah-mudahan pekerjaan-pekerjaan diridhoi, apa yang kita kerjakan dihitung amal ibadah ya. Ini plat bagian depan harus kita buka juga, ada 4 lubang baut itu yang menempel di motor ya. Ada 4 baut. Jangan lupa nanti panjang bautnya diperkirakan di mana posisi yang bagian pelat, di mana posisi yang bagian keranjang bautnya. Jadi harus teman-teman apalah tandain. Ini ada lubang paku ya, lubang pakunya saya keluarkan dulu. Untuk penyangga daun kipas, jadi kita keluarkanlah mengenai toko, lalu kita cabut pakai tang ya. Habis itu barulah bisa keluarlah bagian plat depan. Nah setelah itu kita keluarkanlah plat, itulah paku kipasnya itu untuk pengganjal daun kipas. Ini platnya. Jadi setelah ini di tiang tuh ada baut. Nah itu buat leher ya, itu kita buka juga. Jadi inilah tahap-tahapan untuk langkah-langkah membongkar. Nanti setelah itu langkah-langkah memasangnya ya, setelah kita beli motornya. Ini udah terlepas bagian ini, lalu bila kita mau melepas bagian lehernya itu ada cap di situ ya, di bagian ujung as tiang itu ada cap, kita congkel aja. Nanti kita congkel lepas lah, baru bisa keluar lah. Sama di baut swingnya ya, jangan lupa dibuka juga baut swing yang menempel di gerbok bagian belakang, harus kita buka. Ini proses bagi pemula yang mau membersihkan atau membongkar atau mengganti motor kipas angin yang baru ya. Langkah-langkahnya seperti ini. Mudah-mudahan dengan tutorial ini teman-teman bisa menggantinya di rumah. Tinggal beli aja motornya di toko lalu kita ganti. Jangan lupa ya kalau untuk pengkabelannya biar nggak salah, teman-teman sisakan aja di bagian saklarnya nanti. Kalau memang teman-teman nggak punya solder,
teman sambung aja pakai kabel itu dipotong terus disambung langsung ya, tanpa solder juga bisa, tapi disisakan warna kabelnya biar tidak lupa untuk speed sama AC listriknya ya. Kalau bagi teman-teman yang masih baru mulai, disisakanlah potongan-potongan kabelnya. Jadi ini bakalan saya mau beli lah setelah sudah saya bongkar. Makan dulu, makan siang pakai sayap sama sayur kimchi ya, kimchi Korea punya ini, tapi yang masak orang Jawa. Kimchi kita beda, sama sayap ayam lah. Jadi siang kita makannya pakai itu. Ini motor sudah datang, sudah saya belanjakan setelah makan siang, saya belanjakan. Terus kita pasangin ya, jangan lupa ini baut bagian speed untuk saklar 1 2 3 nya kita buka bagian baut 4 biji itu, lalu kita buka, lalu kita sambunglah bagian kabel-kabelnya ya, mana yang warnanya ini kan, kalau yang di motor merek-merek ini yang di pasaran warnanya sama ini sama aslinya. Itu ada warna biru untuk speed ya, putih sama merah. Jadi biru putih merah itu speed, yang hitam itu untuk listrik langsung kecolokan ya. Jadi tinggal ngikutin aja, karena kebanyakan sih warna motor yang ada dijual di pasaran itu kabelnya sama sama yang warna aslinya ya. Jadi sisakan kabel bila teman-teman mau menyambung tanpa solder, sisakan ya biar bisa disambung. Setelah disambung dengan warna yang pas tepat, lalu kita isolasi lah bagian pengkabelannya. Jangan lupa diisolasi setelah penyambungan. Ini kita sudah beli motornya, kita pasangkan bagian swing dan bagian leher. Itu bagian swing, bagian gerbong belakang saya kunci. Setelah itu lehernya juga saya ikat, capnya sudah saya pasang. Nanti tinggal kita masukkan ke dalam tiang ya, ke dalam tiang kipas angin. Jadi jangan lupa nanti bautnya kita baut lagi untuk bagian tiang ya. Yang setelah kita pasang semuanya, masukkan ke tiang lalu kita baut. Jangan lupa itu capnya itu, cap untuk yang saya pasangkan ke tiang as itu ya, masukkan jepit pakai tang biasa. Lalu tinggal kalau sudah masuk, tinggal masukkanlah ke tiang lah dudukan mesinnya itu. Baru kita masukkan langkah seperti yang kita buka tadi. Setelah masuk ke tiang, kita pasanglah pelat untuk pengikat keranjang bagian belakang. Baru kita baut. Langkah-langkahnya seperti itu ya teman-teman. Ini video untuk pemula aja, bagi teman-temanku yang baru-baru coba mulai mengganti kipas angin sendiri. Mudah-mudahan kalau kita sebelum bongkar, kita perhatikan dulu lah tahap-tahap awal, mana yang harus kita bongkar, mana dulu yang harus kita kerjakan. Itu saya baut ya ke tiang biar supaya tidak lepas lehernya. Udah kuat, baru kita lalu masukkan ke bagian pelat depan ya, untuk cantolan keranjang bagian belakang dulu. Jadi pelat depan itu fungsinya untuk itu, untuk menyantol atau mengikat keranjang bagian belakang kipas angin. Jangan lupa sebelum dipasang kita pastikan dulu hidup. Ini kita pastikan dulu hidup setelah kita pasangin. Jangan nanti kita pasang-pasangin nggak hidup. Memang sih kalau kita beli harus tes juga di toko. Harus cek sound dulu sebelum beli motor itu, sebelum bawa pulang kita cek dulu 1 2 3 nya berfungsi baik enggak. Jadi kalau udah berfungsi baik kita boleh bawa pulang ya. Ini bagian pelat depan yang saya maksud. Kita pasang untuk menyantol bagian keranjang bagian belakang. Jadi inilah tahapnya dulu, tahap awal. Setelah pelat dipasang, jangan lupa murnya diikat ya, ada 4 buah mur di situ ya, 4 lubang. Itu kita pasangkan lah untuk mengikat ke motornya agar kuat. Jadi setelah plat masuk di mur 4 biji baut itu ya, masukkanlah. Lalu batok, bisa juga batok bagian belakang ya, untuk penutup motor. Lalu ada 3 baut
yang mengikat batok plastik bagian belakang di pelat. Setelah itu pasang tombol knob swing ya di bagian atas. Setelah terpasang semua, barulah kita pasang keranjangnya. Ini batok yang saya maksud. Kita pasang bagian batok bagian belakang untuk penutup pelindung motor dengan baut cacing 3 lubang ya. Di situ ada 3 lubang yang menempel di depan plat. Setelah itu tombol swing bagian atas. Nah, itu 1 2 3 ya. Nah, dia dratnya drat cacing. Tuh 3 unit baut cacing. Langkah-langkah awal ini mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran ya bagi kita yang baru-baru mulai atau baru mau mengganti motor kipas angin sendiri. Mudah-mudahan teman-teman bisa lah di rumah tanpa membawa ke tukang. Tapi kalau memang nggak bisa, serahkanlah sama ahlinya. Hitung-hitung berbagi rezeki sama kami si tukang servis. Mudah-mudahan kipas angin ini bisa menyejukkan ruangan untuk beribadah di rumah ya. Mudah-mudahan kipas angin yang saya kerjakan ini bisa menyejukkan hati dan ruangan untuk kita sekiranya bisa beribadah di rumah atau bercanda tawa bersama anggota keluarga yang lain ya. Mudah-mudahan kipas angin ini berfungsi dengan baik lah setelah kita ganti motornya, dan mudah-mudahan bisa awet juga. Kalau masalah awet itu tinggal tergantung pemakaian ya teman-teman, karena makin sedikit kita pakai makin malah umur kipas angin ini. Tapi kalau makin sering lah kipas angin ini dipakai, apalagi over pemakaian berjam-jam, makin sedikitlah umurnya kipas angin ini. Jadi seperti itulah ya, namanya motor-motor sekarang itu sudah tidak mempunyai mutu yang kualitas yang baik ya. Jadi kita harap maklum aja. Jadi kalau kita mengetahui mutunya, mudah-mudahan kita bisa makainya dengan baik tanpa harus memaksa jam kerja si produk kipas angin tersebut. Ini batok sudah kepasang, tombol swing kepasang, pelatnya juga sudah menempel. Lalu tahap selanjutnya kita pasang bagian keranjang bagian belakang ya. Ada 4 baut juga di situ harus kita pasang, dan kita posisikan bagian atasnya yang mana. Biasanya bagian atas itu yang ada cantolan besinya ya, yang ada pegangan besinya itu posisinya di atas. Jadi ada juga sih diletak di bawah, tapi biasanya si cantolan besinya itu yang ada di keranjang bagian belakang itu letaknya di bagian atas ya. Jangan lupa juga bautnya harus terpasang, ada 4 lubang itu terpasang baut biar kuat, benar-benar kuat tuh. Itu yang saya maksud tuh, cantolan besinya itu bagian atas. Videonya agak jauh ya, karena ini handphonenya saya tempel ke body TV ya. Ginilah saya tanpa alat yang memadain, jadi di mana tempat di situ. Kemarin pun ada semalam ya, kita ada project pergantian tabung pompa air Shimizu ya. Udah pernah kita ganti juga sebelumnya, tapi ini dia pakai sumur bor baru sebulan, tangkinya bocor. Mungkin kadar airnya itu sangat kuat ya, kadar karatnya. Jadi baru kita ganti juga, udah lumayan lama sih, tapi baru kemarin dia ganti lagi, jadi udah 2 kali ganti tabung pompa air. Jadi saya ingatkan juga untuk teman-teman yang ada di luar sana, mana tahu otomatisnya tidak bekerja dengan baik. Coba dilihat, diperhatikan bagian pompa airnya itu di tabung bagian atas itu pasti seringnya ada kebocoran ya, apalagi merek Shimizu ya. Shimizu rata-rata untuk motor bagus, motor Shimizu, tapi kalau untuk tangki kadang mau kalah, cepat kalah dia ya. Jadi tolong diperhatikan bagi si pemakai pompa air Shimizu untuk melihat-lihatlah bila otomatis tidak bekerja dengan baik.
coba dilihat tangki bagian atas, biasanya sering adanya bocor atau jebol tangkinya ya. Mudah-mudahan pompa air Anda juga kalau dibiarin, kalaupun beli yang udah otomatis tapi makinya nggak otomatis pakai saklar, coba diperhatikan juga bagian tabung, kadang mau bocor di situ bisa menyemprot lah bagian tabung itu, mengeluarkan air hingga mengenai motor sepul dan bisa menyebabkan terbakar ya resikonya. Jadi ini untuk sekedar mengingatkan ya. Setelah kita pasang keranjang bagian belakang, lalu kita pasang bagian kipas dan derat atau pengunci kipas. Lalu setelah itu kita bagian tutup keranjang bagian depan. Akhirnya selesailah kipas yang ini, sudah layak dipakai. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.